Selamat siang ya Pak. Berikut untuk update laporan dari mobil Calya panjenengan ya, mengenai yang kendala ketika di gigi R atau gigi mundur itu indikator AT-nya itu menyala. Kita coba kontak on dulu. Nah, kilometer saat ini di angka 130.000 ya Pak. Itu. Nah, terus untuk hasil scan-nya tadi nih, kita temukan permasalahan dari sistematiknya Pak, yaitu dari gear rasionya itu tidak berfungsi ini, dan ditambah untuk oli maticnya Pak. Ini kita sudah siapkan tisu bersih ya. Ini kita sudah siapkan tisu bersih. Kita coba cek oli maticnya. Ini nah, untuk oli matic ini merah kecoklatan ya Pak nih, dan seperti habis diganti itu. Nah, berdasarkan pengalaman kami Pak, biasanya kendala seperti itu muncul karena memang yang pertama sistem maticnya itu sudah usia, apalagi sudah kilometer sudah di angka 100.000 lebih, dan ditambah lagi karakter matic mobil Calya, Sigra ataupun Agya yang sudah dual VVT-e itu karakter maticnya itu sedikit agak sensitif Pak gitu. Walaupun telat penggantian oli matic sedikit itu pasti akan bermasalah gitu. Biasanya yang sering kita temui seperti itu. Mungkin kita izin konfirmasi apakah sebelumnya mobil panjenengan ini pernah telat penggantian oli matic Pak gitu. Nah, lanjut untuk konfirmasi lainnya. Dan kemarin kita juga sempat beberapa kali Pak menemui mobil Calya seperti ini dengan kendala yang sama. Tapi setelah kita cek kondisi oli maticnya itu kotor. Nah, setelah kita ganti oli matic itu memang sembuh Pak. Indikator AT sudah tidak nyala, perpindahan gigi sudah aman. Jadi sudah aman, sudah berbeda jauh dengan sebelumnya. Akan tetapi selang beberapa waktu maticnya jebol Pak. Itu karena tadi yang pertama penggantian oli maticnya itu tidak rutin atau tidak teratur, akhirnya membuat sistem dalaman maticnya itu bermasalah karena memang benar-benar sensitif, mulai dari filter matic, body valve dan lain-lain Pak gitu. Nah, mungkin untuk solusinya dari mobil panjenengan saat ini itu kami ada dua Pak, yaitu penggantian oli matic, penggantian filter matic, dan juga pengecekan lanjutan pada body valve. Itu biasanya jika sebelumnya itu oli maticnya kotor ataupun oli maticnya itu telat penggantian, tiga komponen itu yang menyebabkan maticnya bermasalah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika nanti kita bongkar filter matic dan juga body valve-nya itu kita bongkar, ternyata ada temuan lain-lain, contoh ada serbuk-serbuk gram ataupun ada komponen lain yang ternyata ada yang rusak di bagian dalam, berarti mau nggak mau harus dilakukan overhaul matic. Itu opsi yang hemat ya Pak, atau opsi yang pertama. Atau opsi yang kedua itu opsi standar Pak, yaitu overhaul matic sekalian. Jadi matic langsung kita turunkan, kita bongkar dan kita cek menyeluruh, mulai dari kampas matic, gear matic, terutama gear rasio, terus nanti body valve, filter matic dan juga oli matic itu sudah menyeluruh masuk ke dalam satu overhaul tersebut. Itu jadi kami ada dua opsi, yaitu opsi hemat dan juga opsi standar. Nah, untuk saat ini yang bisa kita lakukan mungkin hanya diagnosa scan Pak. Akan tetapi itu juga tidak bisa menyembuhkan karena memang scan sendiri itu berfungsi untuk membantu dalam diagnosa seperti itu. Nah, monggo untuk kelanjutannya balik lagi ke panjenengan ya Pak, mobil mau dipakai terlebih dahulu atau lanjut perbaikan dengan beberapa opsi tadi. Itu ya Pak. Mungkin untuk konfirmasi lain-lain ataupun ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, monggo bisa hubungi langsung sama admin kami. Sekian laporan dari kami. Terima kasih. Selamat siang.